Bab 99, Gelombang tak terduga. Keluarga Long ini, apa kalian sudah kehabisan rasa malu? Suara seseorang tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Tak keras, namun entah bagaimana, begitu jernih dan langsung menghujam ke telinga setiap orang yang ada di tempat itu. Setelah ayah turun tangan membela anaknya, sekarang muncul bibinya. Lalu, apa sebentar lagi kakek buyut keluarga Long juga akan muncul? Hah? Untuk mengatasi satu orang murid muda, kalian perlu seluruh silsilah keluarga turun tangan. Kalimat-kalimat bernada sarkastik itu seketika membekukan atmosfer yang sudah panas sejak tadi. Semua orang refleks menoleh ke arah asal suara. Tampak di kejauhan, seorang pemuda bertubuh kekar dengan wajah polos dan lugu, berjalan santai mendekat. Langkah kakinya biasa saja, tidak menggunakan teknik pergerakan apapun, namun dalam hitungan detik saja, ia sudah berdiri tepat di depan Wei. Tatapan matanya teduh, senyumnya hangat dan bersahabat. "Aku datang untuk membantumu." Tanpa memberi kesempatan Wei bertanya atau berbicara, pemuda sederhana itu langsung menyatakan niatnya. Wei berkedip heran. Siapa dia? Ia tak pernah melihat orang ini sebelumnya, bahkan tak tahu namanya. Namun orang asing ini tiba-tiba datang dan menyatakan akan membantu. Sementara itu, Julingga, yang berdiri tak jauh dari Wei, justru langsung terlihat bersemangat dan senang bukan main. Mereka sudah terlalu keterlaluan. Apa sekte ini tidak ada orang yang bisa menghentikan kesewenang-wenangan mereka? Pemuda kekar itu mengangguk, sepenuhnya menyetujui. Aku juga merasa begitu. Itulah kenapa aku datang. Kau orang baik. Seru Linggo sambil mengepalkan tinjunya antusias. Pemuda itu pun tersenyum malu, memperlihatkan kesan polos dan bersahaja yang begitu kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi. Namun, wajah Long Juiwan langsung menggelap. Mata pria paruh baya itu menyipit, wajahnya menegang menahan amarah. Sementara itu, sang wanita parubaya saudari Long Juiwan juga tampak menjadi sedikit lebih serius. Keduanya saling berpandangan, jelas sekali mereka mengenali siapa orang ini. Zhao Yang, kau benar-benar ingin ikut campur urusan ini? Suara Long Juiwan terdengar rendah dan dingin, penuh ketegangan yang ditekan. Zhao Yang. Nama itu menggema dalam benak banyak murid inti yang mendengar. Ternyata pemuda polos dan lugu ini bukan orang sembarangan. Jika orang lain mungkin akan mundur setelah melihat amukan keluarga Long, maka Zhao Yang justru berdiri menghadang. Kau sudah dengar apa yang kukatakan tadi? Zhao Yang mengangguk ringan, suaranya datar namun penuh ketegasan. Jadi tak perlu kuulang lagi. Sikapku sudah jelas. Matanya tidak sombong, tidak tajam, tapi dalam tatapan tenang itu justru tersimpan kekuatan yang membuat siapapun enggan meremehkannya. Long Juiwan, kau tahu betul. Ini bukan karena tak ada yang bisa menghentikanmu, tapi karena yang terjadi belum cukup besar untuk membuat sekta turun tangan. Namun jika ini terus berlanjut, kau kira sekta akan membiarkanmu bertindak semaumu? Nada suara Zhao yang tetap damai, tapi setiap kata mengandung tekanan tak kasat mata. Wanita paruh baya itu akhirnya ikut bicara, dengan suara dingin yang menusuk. Jadi kau ingin menjadi orang pertama yang menghentikan kami? Ia menyipitkan mata, senyumnya tampak tipis dan penuh ejekan. Menarik. Menjadi yang pertama itu tidak mudah, dan kau Zhao Yang sepertinya makin hari makin berani saja. Zhao Yang membalas dengan senyum tipis. Ini bukan soal keberanian. Ini soal aturan sekte. Tak peduli seberapa besar urusannya, tak boleh ada yang melampaui aturan. Senyumnya tidak berubah, namun kini tatapan matanya mengandung kekuatan yang mantap dan tak tergoyahkan. Soal itu, sepertinya kau benar-benar mewarisi ajaran gurumu. Sindir sang wanita sambil tertawa dingin. Tapi, mari kita lihat, apa kau memang pantas mencampuri urusan ini?
Tanpa memperpanjang kata, Long Jiuan langsung melesat ke depan, tubuhnya bergerak cepat bagai kilat. Dalam sekejap, ia sudah berada beberapa belas meter di depan Zhou Yang. Satu pukulan menggelegar langsung diarahkan ke dada pemuda itu, serangan penuh kemarahan, dengan kekuatan martial spirit tingkat 7. Namun, Zhou Yang tak bergerak sedikit pun. Wajahnya tetap tenang. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, dan dengan gerakan santai. Beraka, ia menangkap tinju Long Jiuan dengan satu tangan. Langsung, tanpa goyah, tinju Long Jiuan terkunci dalam genggaman Zhou Yang seolah telah masuk ke dalam sangkar baja yang tak bisa digerakkan sedikit pun. Tak peduli bagaimana Long Jiuan mencoba melepaskan diri, hasilnya nihil. Wajahnya langsung berubah drastis. Kau sudah menembus ke tingkat Martial King? Nada suaranya penuh keterkejutan, bahkan sedikit gemetar. Zhou Yang hanya mengangguk sambil tersenyum ramah. Saat tugas luar bulan lalu, aku berhasil menembusnya. Kebetulan saja. Begitu mendengar ucapan Zhou Yang, wajah perempuan parubaya itu akhirnya ikut berubah. Untuk pertama kalinya sejak muncul di tempat ini, matanya menampakkan keseriusan. Kini ia akhirnya mengerti mengapa Zhou Yang berani ikut campur. Karena dia memang punya kemampuan untuk itu. Dan lebih dari itu, dia punya kualifikasi untuk berdiri melawan mereka. Martial King. Itu bukan sekadar satu tingkatan di atas martial spirit. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Apalagi, Zhou Yang bukan hanya menembus Martial King. Ia menembusnya dengan dasar teknik kultivasi yang luar biasa kuat. Bagi yang mengenalnya, semua orang tahu, jika pria ini berhasil menembus Martial King, maka ia langsung menjadi salah satu yang terkuat di level tersebut. Bahkan, termasuk dirinya sendiri, perempuan parubaya itu belum tentu mampu menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Aku ingin menguji seberapa berat bobotmu sebenarnya. Suara dingin dan tajam keluar dari mulutnya. Jelas ia tidak sudi menerima kenyataan begitu saja. Lambaian tangan kanan yang terlihat elegan itu, dalam sekejap membuat angin berputar liar di seluruh alun-alun. Wush! Angin bercampur debu menggulung naik ke langit. Dan dengan kekuatan spiritual yang menggetarkan hati, membentuk seekor ular raksasa dari badai pasir. Tubuhnya menggeliat liar di udara sebelum langsung menerkam Zhou Yang dengan mulut terbuka lebar. Wei Yi yang berdiri di belakangnya pun menahan napas. Itu adalah teknik milik Martial King berpengalaman, bukan main-main. Namun Zhou Yang hanya menatapnya dengan sedikit kerutan di dahi. Ia tahu, perempuan ini lebih berbahaya daripada Long Jiuan. Ia adalah Martial King yang sudah matang, yang telah bertahun-tahun menembus ranah itu. Tentu saja bukan lawan sembarangan. Tapi, Zhou Yang tidak gentar. Ha! Dengan satu teriakan pendek, ia melempar Long Jiuan yang masih ia pegang seperti melempar karung ke kejauhan. Bukik! Long Jiuan mendarat dengan keras di lantai batu, membuat debu mengepul. Zhou Yang lalu mengerahkan tenaga penuh, dan dalam sepersekian detik, beo kakak, satu pukulan lurus menembus udara. Bukan sembarang pukulan. Itu seperti tombak ilusi yang menembus langit. Dalam sekejap saja, pukulan itu menghantam ular pasir raksasa dan dum! Tubuh ular pasir itu langsung meledak berkeping-keping di udara, lalu perlahan lenyap kembali menjadi butiran debu dan angin yang berserakan di lantai. Sunyi. Suasana menjadi hening seperti kuburan. Semua murid dan tetua yang menyaksikan pertarungan kecil ini tidak bisa berkata-kata. Meskipun hanya berlangsung beberapa detik. Pertarungan antar Martial King ini adalah sesuatu yang jarang, hampir tak pernah terlihat di dalam sekte. Nafas tertahan, mata membelalak, dan mulut-mulut ternganga. Bagaimana? Masih ingin lanjut? Zhou Yang berdiri tenang di hadapan Wei Yi. Tak ada sedikit pun kesombongan dalam suaranya. Namun justru karena itu, semua orang tahu ia benar-benar menakutkan.
Wanita paruh baya itu tetap memasang wajah datar. Tapi siapapun yang jeli akan menyadari. Mata indahnya menyimpan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Sedangkan Long Jiuan, ia kini terduduk di kejauhan, wajahnya pucat, bibirnya menggigit keras. Dalam hatinya, berkecamuk amarah dan ketakutan. Namun yang lebih besar, adalah rasa tak berdaya. Zhao yang berdiri di depan Wei seperti tembok gunung yang tak bisa digoyahkan. Zhao Yang! Kau tak perlu ikut campur dalam urusan ini. Long Jiuan akhirnya bangkit berdiri, menggertakkan gigi hingga rahangnya berderak. Lepaskan dia. Kalau kau mundur sekarang, aku akan ingat jasamu. Aku akan membalasnya dengan kebaikan. Zhao yang tertawa kecil. Ia menoleh pada Julengge yang berdiri di samping. Aku orang baik, kan? Julengge sempat terdiam. Lalu langsung mengangguk keras-keras. Iya, kau orang baik. Zhao yang kembali menghadap Long Jiuan sambil tersenyum. Nah, kau dengar sendiri. Aku berbeda dengan kalian. Aku ini, orang baik. Kau! Wajah Long Jiuan merah padam hingga nyaris ungu. Ia hampir memuntahkan darah karena emosi bercampur malu. Namun sebelum ia bisa mengamuk lagi. Sudah cukup. Wanita paruh baya itu mengangkat tangannya, menghentikan segalanya dengan suara tenang namun penuh penekanan. Kita pergi. Bukan karena ia ingin menyerah. Namun karena ia tahu, di dalam sekte ini, terlalu banyak mata yang memperhatikan. Dan jika mereka terus memaksakan diri, maka yang akan datang bukan hanya Zhao Yang. Tunggu. Tiba-tiba, suara berat dan penuh wibawa menggema dari langit. Dewa RRR. Suatu tekanan tak kasat mata, namun luar biasa besar, menghantam seluruh area alun-alun. Udara menjadi berat, bumi terasa bergetar. Semua murid dan tetua yang hadir langsung merasa seperti ditindih gunung. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berpakaian megah muncul melayang dari langit. Langkahnya tak bersuara, namun kehadirannya seperti menguasai seluruh langit. Satu kata dari pria ini bisa membuat seluruh rina sunyi senyap. Siapa dia? Apa dia datang untuk mengadili, atau membungkam? Bab 100, Dua Tokoh Besar. Salam hormat kepada Tetua Qiu. Begitu pria parubaya berpakaian mewah itu turun dari langit dan menjejakkan kaki di tanah, semua orang langsung membungkuk memberi hormat tanpa terkecuali. Bahkan Zhao yang barusan menunjukkan kekuatan menakjubkan dan bahkan berani menahan serangan Marshal King, juga tidak berani mengabaikan etika. Namun yang sedikit berbeda adalah si wanita parubaya. Setelah sempat terkejut sejenak, dia justru tersenyum dan melangkah maju sambil menyapa dengan suara lembut. Suamiku, kau juga datang. Pria berpakaian mewah itu sekadar mengangguk singkat dan menjawab dengan tenang. Istriku. Mendengar sapaan yang terdengar biasa itu, hati Wei langsung terguncang hebat. Seolah badai mengguncang kesadarannya. Apa? Pria itu adalah Tetua Qiu? Tetua Qiu, salah satu dari 4 penegak hukum tertinggi di sekte Overlord, benar-benar tokoh puncak sekte. Dan perempuan paruh baya itu adalah istrinya? Baru saat itu semua potongan puzzle tersambung di kepala Wei. Wanita itu bermarga Long berasal dari keluarga Long. Berarti Long Jiuan adalah ipar Tetua Qiu. Itu juga berarti semua tekanan, kekuatan, dan pengaruh yang sebelumnya digunakan untuk menindas dirinya ternyata berasal dari koneksi keluarga ini. Wei dengan cepat menoleh ke arah Qiwa, murid elit yang tadi hanya berdiri diam di kerumunan. Ternyata benar. Meski Qiwa menunduk dengan sikap hormat seperti murid lain, Wei masih bisa menangkap ekspresi wajahnya yang sedikit menyimpang. Sorot matanya penuh dengan kebencian mendalam bahkan lebih dalam daripada saat ia menatap Wei sebelumnya. Itu bukan kebencian biasa.
Itu kebencian pribadi. Wei Yi dalam hati merasa sedikit senang. Karena hubungan rumit inilah mungkin akan menjadi celah untuk membalikan keadaan. Zhou Yang, kenapa kau ada di sini? Suara tetua Qiu terdengar ringan, seolah-olah hanya pertanyaan sambil lalu. Namun Zhao yang segera menegakkan tubuh dan menjawab dengan sopan. Tadi terjadi perkelahian di sini, jadi saya datang untuk memeriksa, tetua. Zhao yang menjawab dengan hormat penuh, tidak berani sedikit pun bersikap santai. Long Juyuan? Dia hanyalah penegak biasa. Istri tetua Qiu? Dia memang tetua juga, tapi tidak terlalu terlibat dalam urusan dalam. Namun tetua Qiu adalah pilar utama sekte. Dia tidak bisa dianggap remeh. Dan ini bukan soal pribadi, tapi soal aturan sekte. Tetua Qiu pun melambaikan tangannya perlahan. Kalau begitu, karena kau sudah melihatnya, kau boleh pergi. Nada suaranya tenang, bahkan terdengar santai. Namun justru karena itu, Zhao yang tertegun di tempat. Tubuhnya seolah kaku, dan tidak bergerak satu inci pun. Di sisi lain, Long Juyuan nyaris melompat kegirangan. Ia segera berseru. Zhao Yang, kau berani tidak menaati perintah tetua Qiu? Meski ia adalah iparnya, Long Juyuan tidak pernah berani memanggilnya dengan hubungan keluarga. Namun Zhao yang menoleh ke Wei Yi, lalu ke arah Long Juyuan lagi. Wajahnya tampak tegas saat berkata, Tetua Qiu, saya ingin membawa anak ini pergi bersama saya. Tangannya menunjuk langsung ke arah Wei Yi. Seketika, udara seolah membeku. Kau boleh pergi sendiri. Jawab tetua Qiu dingin, tanpa nada emosi sedikit pun. Sebuah penolakan yang tegas. Zhao yang menggertakkan gigi. Ia tidak ingin membiarkan Wei Yi terjerat dalam intrik ini, tapi sekarang semua tatapan langsung beralih padanya. Istri tetua Qiu tatapannya tetap tenang, namun penuh tekanan. Long Juyuan sudah mulai mengejek. Julinger menatap penuh harap. Semua murid dan tetua menunggu bagaimana Zhao yang akan bereaksi. Wei Yi menarik napas panjang. Ia bersiap melangkah maju, tidak ingin membebani Zhao yang lebih jauh. Namun saat itu juga, kalau aku yang ingin membawanya, bagaimana? Suara ketiga tiba-tiba terdengar tenang, namun penuh wibawa. Semua orang menoleh ke arah suara tersebut. Dan seorang lelaki tua tampak berdiri di udara. Tubuhnya kurus tinggi, jubah abu-abu panjang melambai lembut ditiup angin. Rambut peraknya dikuncir rapi, wajahnya penuh kedamaian. Namun siapapun yang melihatnya bisa merasakan. Ketenangan itu bukan karena kelemahan. Itu adalah ketenangan dari kekuatan sejati. Bahkan saat berhadapan dengan tetua Qiu, ia tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Sebaliknya, ada aura tipis namun nyata yang menandakan bahwa dialah pihak yang menguasai suasana. Tetua Yan. Seseorang di kerumunan akhirnya berbisik dengan nada gemetar. Ya, pria tua itu adalah Tetua Yan. Salah satu dari 4 penegak hukum tertinggi di Sekte Overlord. Dan saingan langsung Tetua Qiu. 2 pilar utama sekte. Kini berdiri berseberangan. Dan pusat konflik mereka adalah Wei Yi. Kemunculan sosok berjubah abu-abu itu membuat Tetua Qiu sedikit kehilangan ketenangannya. Di balik wajah dinginnya, tatapannya sedikit bergetar, jelas menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Kalau Zhao yang muncul tiba-tiba, itu masih bisa dimaklumi. Semua orang di sekte tahu, dia memang terkenal suka ikut campur urusan orang lain. Tapi kemunculan Tetua Yan? Untuk apa tokoh besar seperti dia ikut turun tangan? Tetua Qiu perlahan menurunkan kelopak matanya dan melirik sekilas ke arah Wei Yi yang berdiri di bawah. Lalu suaranya terdengar tenang. Tetua Yan, bolehkah saya tahu maksud Anda datang kemari? Tetua Yan tersenyum tipis. Wajah tuanya tenang seperti permukaan danau, tak menampakkan satu emosi pun. Tak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya maksudmu, Tetua Qiu?
Meski ucapannya terdengar ringan, namun semua yang hadir merasakan tekanan besar menyelimuti udara. Murid-murid yang tadinya berisik, langsung menahan napas. Tak ada satu pun yang berani bersuara. Dua tetua penegak tertinggi sekta Overlord, berdiri berhadapan dalam satu arena. Atmosfer seolah membeku. Bahkan Wei, yang baru saja berkali-kali nyaris tewas hari ini, merasa otaknya mulai hang. Baru saja ia berpikir akan menggunakan nama Qiuwa untuk memberi tekanan balik pada tetua Qiu. Sekarang malah muncul tetua yang dari langit, tampak seperti ingin membelanya. Ini sebenarnya hari sial atau hari keberuntungan baginya? Namun saat semuanya sudah serumit ini, Wei tidak terburu-buru lagi. Toh bukan dia yang sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Setelah suasana hening beberapa saat, tetua Qiu akhirnya bicara. Aku rasa semua orang di sini sudah tahu apa yang terjadi. Tetua Yan mengangguk tipis, tidak menanggapi panjang lebar. Dengan kehebohan sebesar ini, bahkan penjaga dapur pun mungkin sudah dengar. Kalau ditelusuri, kejadian ini bukan hanya salah satu pihak. Kedua belah pihak sama-sama bertanggung jawab. Nada bicara tetua Qiu tenang, namun penuh wibawa. Sebagai salah satu penegak tertinggi sekta, ia tentu bukan tipe yang hanya bisa mengandalkan koneksi keluarga seperti Long Juiwan. Mendengar ucapan itu, wajah Long Juiwan sedikit berubah. Tapi meskipun tak nyaman, dia tak berani menyela satu kata pun. Betul sekali. Tetua Yan menyahut ringan. Yang berjasa harus diberi penghargaan, yang bersalah harus dihukum. Itulah aturan sekte bawang. Karena itu, semua yang terlibat dalam insiden hari ini harus menerima hukuman. Begitu kata hukuman keluar dari mulut tetua Qiu. Suasana di alun-alun langsung terasa semakin berat. Pertama, Long Juiwan. Menyalahgunakan jabatan, menindas junior dengan status, dan menyebabkan keributan besar. Maka dari itu, aku umumkan, dicopot dari posisi penegak di balai hukuman. Apa? Long Juiwan langsung memekik tak bisa menahan keterkejutannya. Wajahnya langsung memucat. Ia benar-benar tidak menyangka, dirinya yang pertama terkena palu hukum. Jabatan penegak memang bukan posisi tertinggi, tapi kekuasaan yang melekat padanya tidak sedikit. Dengan jabatan itu, dia bisa bergerak sesuka hati di dalam sekta, bahkan bisa menekan orang-orang seperti Wei kapan saja. Sekarang dicopot. Itu berarti dia menjadi orang biasa di tengah sekte yang penuh binatang buas. Kakak! Qiu Furen, istri tetua Qiu, meliriknya sekilas. Long Juiwan menarik napas panjang, memaksa dirinya menahan amarah. Akhirnya dia memilih diam, meski matanya merah dan tubuhnya gemetar karena marah. Tetua Qiu pun melanjutkan. Long Junli memulai perkelahian terlebih dahulu. Meski sudah terluka parah, tetap harus diberi hukuman. Maka hak tunjangan 1 tahun dari sekte akan dicabut. Itu jelas bukan hukuman ringan. Bagi murid biasa, tunjangan 1 tahun bisa berarti ramuan, senjata, hingga hak masuk area pelatihan. Namun bagi keluarga Long, hukuman ini tidak lebih dari tamparan kecil. Long Junli pun mengangguk pasrah, tidak membuat keributan. Tapi semua tahu, yang mereka tunggu adalah hukuman bagi Wei. Apakah akan adil? Ataukah akan menjadi dalih untuk menyingkirkannya secara halus? Tetua Qiu tersenyum samar. Lalu ia menoleh ke arah tetua Yan, seolah melemparkan tanggung jawab. Adapun untuk 1 orang lagi, karena Anda, tetua Yan, yang memimpin balai penegakan hukum dan paling memahami aturan sekta, silakan Anda yang memutuskan. Tetua Yan sedikit menyipitkan mata. Tersirat senyum tipis di wajahnya. Namun siapapun bisa melihat itu adalah senyum yang sangat menilai. Lihai juga. Tetua Qiu telah mengorbankan keluarganya sendiri, dan sekarang melempar batu panas ke tangan lawan. Jika tetua Yan memberi hukuman ringan, ia akan dianggap berpihak dan melanggar aturan. Jika terlalu berat, ia akan menggagalkan niatnya sendiri datang untuk membantu.
Langkah ini benar-benar licik, tapi juga cerdas. Tetua Yan akhirnya menoleh ke arah Wei dan bertanya dengan tenang. Wei, engkau berkelahi di aula rapat, melukai sesama saudara seperguruan, bahkan mengabaikan senior. Semua itu benar? Wei mengangguk perlahan. Benar. Murid mengakui semuanya. Tetua Yan tak berkata lagi, hanya mengangguk tipis. Bagus kalau kau mengaku. Lalu ia menoleh ke seluruh kerumunan dan berkata, kau diberi waktu 3 hari untuk bersiap. 3 hari dari sekarang, kau akan dikirim ke pos cabang Black Dragon City untuk menjalani penebusan. Boom! Kerumunan langsung meledak dalam keterkejutan. Bahkan Tetua Qiu pun menyipitkan mata tidak menyangka hukuman yang dijatuhkan akan seperti ini. Long Juyuan, yang tadinya ingin mencibir, kini malah memandang Wei Yi dengan tatapan penuh belas kasihan. Black Dragon City? Itu tempat para bandit, pembunuh, dan makhluk iblis berkumpul. Bahkan tetua tingkat menengah pun enggan menginjakkan kaki di sana. Mengirim seorang murid baru ke sana. Bukankah itu sama saja seperti menjatuhkan hukuman mati?